Minotaur dengan motivation roar-nya ada heal up sedikit di sana. Oke, so ini dia untuk match terakhir kita di game yang kedua. Alright, match point. Dari tadi, dari match pertama selalu match yang keras. Dan kali ini EVOS Glory memiliki kesempatan untuk membuktikan kepada EVOS Fabs kalau mereka masih memiliki taring. Tapi Geekfam tidak akan melepaskannya begitu saja. So, mari kita berikan semangat TPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go, menuju ke lane hotel. Wah, Aboy baru juga mulai kan. Baru mulai Matahari baru terbit loh. Aboy udah nyaris Aboy. Hampir saja. Hati-hati, untungnya Warlord sudah membawakan Lethal Ignition dan Ray. Mau nggak mau Kali ini, sih. mau nggak mau harus lagi-lagi diancam oleh Funstrong untuk kedua kalinya. Cuma bedanya sekarang, dia tidak menggunakan Purify-nya. Udah mulai pede ya. Mungkin karena memang dari Fredrin sendiri punya skill yang enak buat Lasit, Be. Ya, Jadi ya udah pede aja gitu. ditambah Conclusive Blast. Iya. Cuman nggak menyerah sampai di sana si Funstrong. Anti kendor, bos. Bahkan sampai akhirnya ada Retribution yang digunakan. Kali ini offensive play-nya agak sedikit berbeda. Baloyski akan bergerak ke sisi Cadera. Membuat Cadera berada di strong lane. Bahkan dari menit-menit awal rotasinya cukup ekstrim ya. Langsung menuju ke area gold lane. Bukan X-Pillen loh. Oke, tapi lihat Funstrong. Dengan adanya seluruh distraction yang dia lakukan, dia ini langsung screening ke arah Baloyski. Dan itu dia Profesor KB selalu bilang ke saya, amankan groknya sebelum Minotaur ini bersinar. Betul, karena makin Amankan late game, groknya. makin mengerikan buat Minotaur. Area of effect-nya sangat menyebalkan. Dan durability yang dia miliki, kalau late game itu kan rata-rata punya fast of dialysis. Nih, Iya. cara mereka untuk bertahan hidup akan jauh lebih lama lagi secara area of effect. Bukan cuma buat initiate ya, kayak counter initiate pun cukup bagus. Tapi dari emblem, oke, look ada satu penetrasi ternyata, Be. Oke, Luke menarik sekali membawakan Rapture, Festival of Blood, dan juga Brave Smite. Tapi tidak melupakan adanya penggunaan dari dua Wilderness Blessing. Sekarang Warlord dan juga Funstrong akan lebih sering untuk bergerak ke samping. Oke, tapi nampaknya informasi terdeteksi di depan sana. Trigger telah didapatkan. Para pasukan dari tim EVOS akan coba ditabrak begitu saja. And to find the foul. Telah dikeluarkan apakah Ray menjadi sosok first di tangan Veldora. Meanwhile, Luke memasakkan ke Previce dan meninggalkan bekas luka. Dan di sini, Baloyski menjadi sosok yang sangat penting. Menyelamatkan kawanan dari Geekfam. Dan membuat EVOS gagal mendapatkan keuntungan atas parcel yang mereka miliki. Oke, bakal looknya pun harus tumbang. Dan sekarang pergerakan agresif dari EVOS bisa dibalikin sama Geekfam. Bahkan turtle-nya bisa di setup. Dua tukar dua, dan kali ini Veldora juga udah mulai hadir di dalam setup team fight-nya. Mau nggak mau Oke. Fun akan hadir dan Retribution. Aduh, Retribution apakah Oh, Retribution Profan? What the takeover Turtle? Fun! Membuktikan kualitas Retribution-nya, dia datang tiba-tiba merubah sekali menjadi lebih indah. Para pasukan dari tim EVOS kali ini berada dalam ujung tombak tertajam mereka. Bahkan sampai purple-nya pun dimakan. Ray dimiskinkan. Oke, perbedaan dua level sekarang untuk jungle-nya. Pergerakan agresif dari EVOS Glory lagi-lagi battle. Retribution Fun masih dengan taringnya, Be. Wah, ini dia yang kita rindukan. Battle of Retribution dari Fun yang tiba-tiba hadir walaupun kalah langkah. Tapi setidaknya dia hadir dengan Pak Shield United. Dan menabrak dari depan Veldora. Yang tadi sudah membukakan map. Menjadi salah satu peranan penting juga. Karena walaupun tanpa adanya Petrify, setidaknya Veldora mampu untuk membukakan map tersebut. Keren ya. Dilihat di depan sana. Dengan asli. adanya quantum skin dari Veldora menambah buff nampaknya di sana. Cukup mengerikan. Makin Tapi keren soalnya. Makin keren. Yang mungkin saya akan beli dan tidak akan saya pakai. Mending beli buat saya, Pak. Saya pakai. Iya nggak sih? Enggak, terakhir kali sih kayaknya bakal jadi Benedict Gold Lane harusnya. Watch out. Oke, akan coba dimakan Baloyski. Tapi dengan adanya Baloyski yang dimakan ini membuat Cadera harus clear dengan sangat cepat. Karena tidak ada lagi perlindungan untuk dirinya. Dan bahkan dengan Cloud yang sulit untuk melakukan clear dengan Blazing Duet yang dia miliki. Ini membuat dia kerugi benar. Wah, ini dia nih, patch waktu Oktober lalu di tahun 2023 yang membuat Blazing Duet kayaknya sedikit terkena nerf. Damage-nya ditingkatkan untuk hero, tapi tidak untuk wave minion. Karena jatuhnya buat wave minion dikurangin, Lim. Iya kan? Tapi sekarang udah mulai balik ya. Cloud langsung ke DHS. Tadinya kan ada beberapa yang pakai corrosion duluan. Mungkin sekarang memang karena sulitnya farming kali ya. Enggak. Sekarang gara-gara lawan Baloyski lagi. Baloyski lagi. Dibalikin menuju ke arah Warlord dan tidak flicker di depan sana. Prefectors menuju ke arah Warlord menjadi target utama. Tapi Warlord tidak cukup worth it karena dia masih memiliki sosok dari Veldora yang menyelamatkan hidupnya. Dan pertukaran
berani explainer di saat menuju ke arah turtle is not worth it. Itu nggak worth it sama sekali. Mereka mau kill, ditabrak lagi. Karena mereka tahu tidak lagi damage dealer yang diberikan dan Ray cuma bisa pulang mundur ke arah belakang. Petrify gamingnya gagal. Balas menjadi pilihan utama. Tapi Veldora mencoba untuk semaksimal mungkin menyelamatkan dirinya. Buying time. Dan buying time yang dilakukan harusnya bisa dimanfaatkan oleh sosok seorang Fan. Meskipun begitu, the best thing yang sudah dilakukan Veldora adalah melakukan zoning out. Tapi Council Gaming terjadi patrol. Ray membalaskan takeover turtle yang dia miliki. Tapi para pasukan EVOS gak bisa mengejarnya kembali. Karena mereka kekurangan dari segi daya power, sumber daya manusia. Wow, kalah level bukan menjadi masalah bagi mereka. Lagi-lagi Retribution. Aduh, Retri yang berkelas, Be. Ini dia pertandingan yang tentunya sangat-sangat intens. Dari game yang pertama kita melihat bagaimana keadaan kill-nya yang sama. Sekarang objektif turtle-nya yang sama. Apalagi nih yang akan dimunculkan di game yang kedua kali ini? Oh, keras banget sih. Poin Lord-nya yang sama kah? Jual beli serangannya itu loh, Be. Masih sama kayak di game pertama, tapi gue ngeliat Geek sekarang yang lebih kontrol dari early gamenya. Berbeda dengan game yang pertama, mereka kan agak fall off kan. Mungkin karena Angela juga. Tapi kalau misalkan kita berkaca dari apa yang terjadi barusan ya, tim fight jangka panjang yang dibuahkan oleh teman-teman EVOS Glory ini berawal dari Veldora yang kayaknya terlalu offside di sana. Tapi zoning out-nya sebenarnya hampir berhasil ketika timingnya tepat. Kalau tadi timingnya tepat dan ternyata Van dapetin turtle, sebenarnya nggak rugi-rugi banget buat Veldora. Iya kan? Karena jatuhnya ini jadi job desk keduanya Veldora setelah dia tadi yang turtle pertama, dia cuma show the map. Ya. Tapi buat sekarang dia zoning out, ini udah lebih ekstrim dan dalam lagi nih buat tugas dari explainer. Walaupun udah di zoning, tapi kayak mungkin ada sedikit miskom kali ya. Karena gue ngeliat teman-teman yang lainnya masih ada sedikit gerakan mau nge-backup, tapi itu malah jadi makan waktu, Be. Ya, setuju. Dan dia cuma makan waktu sih, tapi memakan juga bagaimana HP yang tersisa dari turtle. Karena semakin lama mungkin Van berada di dalam area turtle dan tidak ada backup yang cukup. Jatuhnya sekarang kan tank jungle ini malah agak-agak nanggung ya kalau menuju ke objektif seperti turtle dan juga lord. Dan gue ngeliatnya perbedaan level memang sih itu membuat keuntungan bagi si yang menang level. Iya. Tapi nggak bikin jadi 0% juga kan Retri buat Nggak, lawannya. nggak. Dan itu tadi dengan persenan yang lebih unggul, Van gagal ternyata. Dan ini dia, EVOS, kekurangan kemampuan mengendalikan objektif di late game dari 8 Lord. EVOS hanya berhasil mengamankan 2 Lord sebelum match ini. Ya, Dan week itu pertama week berarti 1. ya. Tapi setelah match ini harusnya battle retribution dari EVOS akan meningkat jauh. Harusnya kayak gitu. Van juga udah back on track lagi. Dengan gue ngelihatnya ada adu retribution yang tadinya kayak kalau nggak di zoning out sama teman-teman dari EVOS lainnya, udah dia kayak nggak mau ngadu retri, dia kayak udah santai dulu, balik lagi farming. Sekarang udah kembali nih back on track, dia maju ke depan, dia adu retrinya. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Oh, tapi senyuman dari Ray akhirnya muncul ya setelah barusan dia mendapatkan battle retribution yang sangat penting sekali. Ya, Karena sebelumnya dia yang kecurian poin banyak banget nih, Lim. Ngomongin soal objektif turtle, ini yang paling menarik dari menit yang kelima. Ada beberapa marksman atau gold laner yang bertukar posisi ke XP lane. Ada juga beberapa yang lebih memilih join team fight. Nah, ini juga yang harusnya menjadi pembeda untuk di 5 menit awal kita nih. Karena udah mulai banyak yang menerapkan untuk team fight berlima di menit yang kelima. itu in case kalau bisa clear cepet nggak sih, Be? Tapi kalau gagal clear cepet, gue rasa itu bakal bahaya karena 3-2 aja bisa bikin turretnya hancur. Dan ini dia, Oke, sebentar lagi Ji. kita langsung lepar dengan panah Aduh. asmara dari Mr. Danang. Go to the lane of down. Oji udah terpanah nih Panah asmara. sama Danang. Panah asmara. Oke, dan balik lagi nih, untuk setup yang tadi didapatkan oleh Geek Fam, ini membuat goldnya lagi dipegang sama Geek. Ya, tapi permasalahan utamanya adalah lagi dan lagi harus mengejar ketertinggalan level. Van berada di level yang ke-9 dan hampir level yang ke-10, Lim. Ray kali ini harus mengejar ketertinggalan tersebut entah dari assist atau bahkan pencurian terhadap monster-monster jungle yang kecil. Oke, tapi lihat dengan kondisi sampai saat ini, keuntungan gold tidak terlalu signifikan. Bahkan buat kalian semua jangan lupakan ada coming soon Epic Collaboration Limited Series dari UBS Gold X MPL Indonesia season ke-13. Ya, sampai Mei ya, nanti Mei tungguin. Sabar dulu teman-teman ya, karena waktu season lalu juga itu luar biasa loh. Ada banyak banget yang berbeda dari UBS Gold, tapi kali ini Van berbeda sendirian di depan. Van berani banget di depan sana. Ingat, ini para pasukan dari tim EVOS. Mereka tidak boleh kehilangan Van. Dalam kondisi saat ini cukup merugikan mereka. Retribution keluar aja sebenarnya udah rugi. Tapi untungnya, Ray juga sama. Dia harus mengeluarkan retributionnya. Jadi akan cukup barengan untuk
menunggu Retribution itu kembali hadir. Oke. Next objektif turtle-nya, ini kayaknya bakal di setup sih, keduanya nggak ada yang mau ngasih. Tapi untuk rotasi goldnya juga nggak ada yang kayaknya ngejemput bagaimana turtle yang ketiga yang cukup penting. Padahal ini momentum yang menurutku paling tepat untuk tim fight berlima di area objektif atau di area mid lane. Ngomongin tim fight 5, dari efek sisi Ballo ini menurut gue belum ada solusi sama sekali. Tapi ya Benedetta itu bukan hero yang gampang ditangkap loh. Sama Oke. Minotaur apalagi. Untung aja ada imun yang dimiliki dari seorang Pansrong. Badannya dengan body block yang dimiliki cukup mementingkan dirinya. Dan untuk menyelamatkan dirinya Pansrong kali ini akan coba watch out for defensif. Van memilih mundur ke arah belakang, masih bisa dihindari. Asor Recall yang memiliki Look! With Flicker menuju ke arah Warlord. Tapi nampaknya para pasukan dari tim EVOS, mereka berhasil memancing Look masuk ke dalam perkarangan mereka. Hingga Rin tidak ada lagi yang bisa melindungi dirinya karena Kadero is coming up. Menuju ke arah mid lane, menangkap seorang pasang dapat Nyaris. fought for nothing. Tapi Apoy become a min. Kali ini dan Super Red gak bisa bertahan dari Blazing Duet from Kadera. Nyaris banget triple kill tadi Aboy dengan Astral Spear-nya dan Turtle yang sekarang sudah berubah jadi Lord. Ini take over timingnya juga sangat-sangat mengagetkan pihak Kickform atau bahkan EVOS Glory. Yang dimana mereka team fight dan mengulur waktunya dari menit 7.30 sampai dengan menit yang ke-8. Dan tiba-tiba Lord muncul. Tidak ada yang namanya Turtle yang ketiga. Kali ini Lordnya akan menuju ke area dari bottom lane Geekfam. Apoy become a man kali ini. Benar-benar gentleman yang benar-benar membuat Geekfam selamat bahkan hingga mendapatkan Lord. Ini semua berkat Apoy. Teror dari Astral Spear inilah yang menjadi senjata utama bagi Geekfam. Dari item sebenarnya yang tipe spam kan B, catat talisman Lightning Truncheon belum ada damage yang pasti. Setuju. Masalah utamanya sekarang adalah ketika kita berbicara Lord, artinya ada super minion yang akan mendorong. Dan itu yang menjadi pembeda dari push yang akan dijalankan di 3 lane-nya. Dan Warlord belum memiliki pasif, itu yang akan sedikit mengkhawatirkan bagaimana gerakan. Blazing Duet from Kadera. Berhasil mengacak-ngacak para pasukan dari tim EVOS. Lihat mereka akan kehilangan Warlord yang sudah tidak memiliki pasif lagi. Blazing Duet masuk dengan Purify Gem yang dia miliki. Tanpa ada pengawalan apapun. Dan lihat Astra Recall membuat Veldora harus jalan kaki mundur ke arah belakang. Geekfam memegang penuh kendali. Mereka nggak mau nunggu, mereka daripada nungguin Warlordnya ada pasif lagi, mendingan tabrak dari sekarang. Oke, masih ada Lord juga kebetulan di daerah bawah dan ini bakal bisa dicicil di base turret-nya. Oke, winning condition mulai berubah pelan-pelan. Lord mungkin akan diselesaikan dengan cepat karena masih ada Super Red. Dan juga Warlord yang kembali hadir di Land of Dawn. Tapi kali ini, lihat Geekfam mengambil alih hampir semua lini map yang mereka jalankan dari kubu EVOS Glory. Super Red bisa dibilang dalam kondisi yang sangat miskin. Bahkan Wind of Nature sepatunya aja belum jadi. Sedangkan berbanding terbalik dengan Kadera, lihat dia kondisinya saat ini udah DHS, Golden Staff, Corrosion looking for Wind of Nature. Jadi bahkan kita tidak bisa pungkiri kalau Super Red harus bertekuk lutut untuk sampai saat ini. Ya minimal dia harus memiliki Wind of Nature dulu sebelum dia terkena banyaknya Blazing Duet yang hadir dari Cloud Kadera. Walaupun mungkin menggunakan Brave Smite ya, yang pada mungkin beberapa kalau kita berbicara standar dari Cloud, pasti akan membawa Quantum Charge agar movementnya lebih fleksibel. Pasifnya pecah lagi dari Warlord. Pecah kedua kalinya. pecah maning, Profesor. Wah ini yang berbahaya. Karena kalau misalkan udah pecah maning nih, berarti itu menjadi warning. Kalau seandainya teman-teman dari EVOS Glory harus memperhatikan bagaimana movement dari Kadera. Dia bisa hadir tiba-tiba lagi dengan adanya Spear dari Apoy. Bukan cuma Kadera sih, bahkan kayaknya Warlord udah mencium aroma lapu-lapu nih. Karena dari tadi kelihatan Luke yang langsung lompat ke Warlord, bahkan masih ada pasif aja dilompatin. Gimana kalau udah gak ada pasif? Oke, Paulus di depan sana akan coba menutup jalan Evan untuk pulang menuju ke belakang. Wacas masih coba ditahan. Defensive Flicker dan Loka! Lihat berhasil menghentikan 3 pemain pada pasukan dari tim EVOS. Mereka tersisa Veldora mempertahankan dirinya dan bahkan Blazing Red from Kadera. Oh my Berhasil God. mengajak dan 3 hilang. Para pasukan dari EVOS mereka benar-benar dieja-eja EVOS Glory. Dan ini momen yang begitu tepat karena Lord yang sudah spawn bisa menjadi objektif selanjutnya untuk Geekfam. Sudah pasti objektif selanjutnya. Dan Tunggu kalau enggak? para pasukan dari tim EVOS kali ini memaksa masuk ke dalam, wah, itu mereka harus urungkan niatnya. Van, kali ini really? Dia berani untuk masuk ke dalam? Nampaknya tidak. Kalau Van tiba-tiba hadir dalam Lord Fight ketika dia sendirian,
itu benar-benar malah menjadi kerugian menurutku bagi EVOS Glory. Mereka akan kehilangan badan di depan sana dan mengandalkan Van Strong dalam keadaan loose condition seperti ini berbeda 7.000 itu kayaknya bukan jadi solusi yang baik buat EVOS Glory. Wow, Win of Nature satu sisi Kadera udah punya, sedangkan dari Super Red belum ada. Goldnya makin tertinggal jauh Kadera. Ini gold lanernya benar-benar cukup timpang sih menurut gua. Makanya nih, ngomongin soal defense juga sebenarnya satu lane bisa dipegang sama Veldora. Tapi kekuatan tempur dari EVOS itu juga mengandalkan Veldora. Jadi gue rasa Veldora nggak boleh terlalu jauh. Nggak boleh terlalu jauh. Dan lihat 4 di sini akan coba sedikit mengganggu sedikit aja. 4 orang. Distraction dengan adanya Astral Recall lagi dan lagi terdeteksi seluruh pasukan dan tim EVOS fans. Lihat, mereka diacak-acak. EVOS Glory berhasil mendapatkan 1 orang, tapi nampaknya dibalaskan dengan adanya Luke. Dengan Astral Recall from Aboy. Again and again, Aboy. Itu pedas banget sih Astral Recall yang itu semakin jadi masalah. Semakin late game semakin jadi juga. 1 best turret hilang dan menuju ke 2 best turret sepertinya. 2 best turret karena Kadera udah terlalu perkasa kali ini kondisinya. Dia dalam kondisi 1 kill dan tidak terpick off Samsek. Dan itu Masih masalahnya bertahan. Cloud loh. Cloud di mid game yang tentunya sangat mengerikan sekali karena power spike-nya pun terlalu dini tadi. Di menit yang ke-8 dia mendapatkan momentumnya. Dan sekarang di menit ke-13, ketika kita melihat item dari Cak Dera sudah hampir maksimal. Tinggal kita tunggu bagaimana kehadiran dari Malefic Roar agar nanti permainan front to back bisa dijalankan. Karena Van sudah pasti akan jadi korban utamanya. Lihat, dilempar dengan Astral Recall, ditembak dengan menggunakan serangan dari Art of Thievery juga. Itu akan menjadi salah satu alasan kenapa teman-teman dari EVOS Glory butuh badan lebih. Dan bahkan mungkin immortality untuk saat ini. Mereka nggak punya jawaban untuk Kadera. Mereka nggak punya jawaban untuk Cak Dera. Lihat, mereka mengandalkan siapa? Mereka cuma bisa mengandalkan Cak Dera membuat mistake move. Udah. Oke. Gak ada siapa yang mau nangkap sekarang. Terlalu banyak resiko mau Benedetta sekalipun one by one situation itu Itu tidak malah akan worth it. Itu bakal kalah sih menenggelamkan sekarang. Itu Veldora. malah bahaya soalnya. Udah mulai memasuki momentum-momentum di mana saat Cloud bersinar nih buat Cak Dera. Iya. Ketika Veldoranya malah engage ke arah dari Cak Dera, Veldora yang pasti bakal dipaksa mundur. Ya mereka nggak punya jawaban makanya. Mungkin targetnya ke Aboy dulu kali ya. Satu-satu target yang menurut gue masih bisa dikejar sama Veldora. Tapi punya risiko juga tetap. Karena dari item, teman-teman EVOS Glory yang gue lihat tadi, cuman silence rope loh untuk defensive magicalnya. Ya atau jangan-jangan biarkan Super Red mendapatkan momentum untuk waduh, Incurate, tapi kali ini Van Strong. Bahkan lihat di depan sana Fastro mencoba Dor! diselamatkan dan Dor! Aboy! Again and again 8 poin kill Aboy! Aboy tidak terhentikan. Benar-benar lihat Astral Recall, pasang langsung recall, hidupnya nanti di base kembali. Kan dia full penet kan, James Wan pasifnya kebuka lagi. my God. Waduh. My God, Aboy. Again and again, really bro. Ini berat banget sih untuk Ini kalau EVOS. seandainya ada game yang ketiga, apakah nanti EVOS Glory akan melakukan ban terhadap Novarianya? Wajib. Oh, oke, Van ketahuan. Oh, dipegang sama Baloiski. Dipegang sama Paloiski. Dan bahkan lihat di sana, para pasukan dari tim EVOS, mereka nggak akan bisa masuk dengan sembarangan. Veldora, Petrific Jamming. Menuju ke arah belakang, Purify telah dikeluarkan informasi yang didapatkan. Dan bahkan lokal. Zoning out yang dilakukan. Oh my God. Berhasil mendapatkan 1 poin kill dan harus meninggalkan dirinya sebagai korban jiwa. But it's okay, no problem. Karena ada best thing yang bisa dilakukan, tapi Super Red harus mengeluarkan flicker karena tidak bisa selamat. One last hit, Super Red still survive di sana. Wah, nyaris banget tadi. Hampir saja tumbang, tapi masih bisa selamat untungnya dari Super Red. Informasi yang paling penting, tidak punya wall charge dan Lord sekarang menuju ke arah mid lane. Tidak ada win of nature Super Red sampai saat ini. Really dia harus respect sama Kadera. Gak ada win of nature masalahnya dan bahkan lihat. Masih ada tim EVOS, mereka dipasang Tivat. Van hilang begitu saja. Free hit dari Super Red di arah belakang. Berhasil menenggelamkan serba Haloski. Tapi nampaknya Ray dengan press forward-nya tidak bisa menumbangkan saudara-saudara Super Red. base-nya. Dan base-nya diselesaikan oleh seorang Kadera. Game 3 is real. Satu sama pun terjadi kembali. Game ketiga akan hadir. Match ketiga yang sangat panas. Geekfam menolak tumbang dan sang macan harus dibawa ke game yang ketiga. Dan lagi-lagi kita melihat pecah telur yang akhirnya tidak ada game win yang 0 di MPL Indonesia Season 13. Semua tim sudah merasakan yang namanya kemenangan game. Tinggal kita tunggu nih satu momentum lagi siapa tim pertama yang